Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatan wa salaman li Rasulillahi wa ba'd. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama, marilah kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dua kalinya solawat serta salam kita tercurah limpah kepada suri tauladan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita bisa merasakan manisnya agama Islam hingga detik ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah memasuki di bulan Safar, yang mana bulan Safar ini terkadang banyak orang yang berpikiran bahwasanya bulan Safar merupakan bulan yang penuh dengan kesialan, bulan yang penuh dengan malapetaka, bulan yang penuh dengan musibah. Itu tidak sepenuhnya benar dan tidak dibenarkan dalam Islam. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya di antara keutamaan bulan Safar itu yang pertama ialah bahwasannya kita meyakini akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasannya bulan Safar ini adalah bulan yang mulia, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah di bulan Safar, dan putrinya Fatimah Az-Zahra menikah dengan Ali bin Abi Thalib juga terjadi di bulan Safar. Bahwasannya segala sesuatu itu yang terjadi di dunia ini tidak lain atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang percaya dengan mitos-mitos yang telah terjadi di kalangan mereka. Ada yang mengatakan bahwasanya mitosnya bulan Safar itu penuh dengan kesialan. Padahal Rasulullah sendiri pernah bersabda, yang artinya tidak ada adwa, tidak ada tiaroh, tidak ada hammah, dan tidak ada kesialan di bulan Safar ini. Jadi di bulan Safar itu tidak ada yang namanya adwa. Apa itu adwa? Adwa itu ialah penyakit yang menular atas izin Allah. Jadi kalau ada sebuah penyakit yang menular yang terjadi di lingkungan kita itu bukan karena terjadi di bulan Safar, tapi itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Safar itu juga tidak ada yang namanya tiaroh. Tiaroh itu ialah terkadang orang mempercayai kalau adanya burung melintas di rumahnya itu akan ada orang yang mati. Itu tidak benar, tidak dibenarkan dalam Islam. Dan tidak ada yang namanya hammah. Hammah itu ialah terkadang orang dahulu meyakini kalau ada burung hantu yang menghinggap di rumahnya akan ada yang namanya kesialan. Itu tidak sepenuhnya benar dan tidak dibenarkan dalam Islam. Karena kesialan, keburukan, musibah, segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ialah marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasannya setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu sesungguhnya baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadinya musibah, terjadinya kesialan di antara kita itu tidak lain dan tidak bukan mungkin karena ulah kita sendiri. Mungkin karena kita terlalu bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menegur kita dengan sebuah musibah dan menjadikan pembelajaran ataupun pelajaran bagi kita semuanya bahwasannya setiap amalan itu pasti akan Allah balas. Bahwasanya dan setiap musibah itu pasti ada
hikmah di balik musibah tersebut. Dan yang ketiga ialah marilah kita senantiasa meluangkan waktu kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Safar ini jangan sampai kita disibukkan dengan mitos-mitos yang katanya bulan Safar itu bulan yang penuh sial, bulan yang penuh dengan malapetaka. Tapi luangkanlah waktu kita senantiasa untuk beribadah. Kita meningkatkan sholat 5 waktu kita yang dulunya tidak ke masjid, maka kerjakanlah sholat 5 waktu di masjid. Yang dulunya hanya mengerjakan sholat wajib saja, kita meningkatkan dengan sholat sunnahnya. Kita menjalankan sholat sunnah yang telah Rasulullah ajarkan. Kita menjalankan puasa sunnah, kita meningkatkan bacaan Quran kita selalu berzikir setiap waktu, dan kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat ialah marilah kita meningkatkan tali silaturahmi kepada sesama. Ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya setiap orang yang beriman itu ialah bersaudara. Bahkan kepada yang non-muslim ataupun non-islam pun kita harus menjaga hubungan baik dengan mereka. Jangan sampai kita kepada orang-orang yang non-muslim kita mencela mereka, karena Rasulullah tidak mengajarkan yang demikian. Rasulullah mengajarkan kepada kita umatnya untuk senantiasa membantu kepada sesama, entah itu ia beragama Islam, entah itu ia beragama Kristen, dan yang agama-agama yang lainnya. Dan yang terakhir, bahwasannya kita juga perlu mengetahui sejarah di bulan Safar, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga berhijrah pada waktu di akhir bulan Safar. Dan di bulan Safar itu terjadinya perang Khaybar, yang mana perang Khaybar ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Yang sedikit pesan kepada saudaraku semuanya, bahwasanya marilah kita senantiasa kita meningkatkan ibadah kita fokus kepada ibadah kita masing-masing, kita mempersiapkan bekal kita. Dan perlu kita ketahui bahwasannya kita itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya bermain saja, maka seakan-akan Allah itu tidak menganggap kita hidup, karena tujuan diciptakannya kita itu tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memperbanyak ibadah kita, memperbanyak amalan kita, karena sejatinya kita itu semua pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kalau kita ingin mati dalam keadaan baik, maka biasakan dengan amalan-amalan yang baik. Karena orang kalau di dunia ia terbiasa dengan amalan-amalan baik, maka insya Allah ketika di akhir hayatnya nanti Allah akan panggil ia dalam keadaan baik pula. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudaraku semuanya. Cukup sekian, akhirul kalam, aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.